Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, ketua RT, ketua RW, ketua BKM, staf-stafipun, genap direksi lan karyawan, para bapak, para ibu yang hormati, monggo sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene injing menika kita masih dipun paringi kesehatan sarta walafiat sehingga saged sareng-sareng tempal wonten ing Masjid At-Taqwa niki seperlu kangge istiqomah kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memperbanyak daripada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang hormati, lisoimi farhatani, farhatun inda ifradihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika kita berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Lisoimi farhatani, farhatun inda ifradihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka. Nah iya, sebelum buka kita ngumpulin macam-macam, ada kolak, ada apa saja, sate ayam, ya kan, ayam bakar. Habis itu kemudian buka, apa saja dimakan. Akhirnya kan kenyang, sampai kenyangnya sampai rokaat, sampai ngantuk, sampai yaitu rakaat tarawih aja lupa, ya kan, kunut aja lupa, ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kan jangan lah ya, makan sate banyak banget, ya kan, eman-eman harus dibuang, ya kan. Nah itu kan, nah itulah. Tapi itu gembira. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka. Coba bayangkan, dari pagi sampai sore kita menahan lapar. Kemudian ketika kok tiba-tiba buka, akhirnya kita senang. Nah itulah kesenangan seperti itu. Nah kita nanti di akhirat kebahagiaan satu lagi, yaitu ketika bertemu dengan Allah. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan Allah. Sejak kita lahir kita belum pernah melihat Allah. Nanti ketika kita sudah meninggal, sudah putus semua amal kita, akhirnya kita bertemu dengan Allah. Makanya ini adalah dua kegembiraan. Ya, kalau kita kan urusannya masalah duniawi saja, tapi kalau para sahabat itu urusannya bagaimana saya bisa bertemu Allah nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Karena pemikiran kita dengan sahabat itu agak sedikit lain, sedikit berbeda. Jadi pernah suatu ketika para sahabat itu iri dengan para orang-orang kaya. Bedanya kalau kita lihat orang kaya itu dari lihat orang kaya punya mobil Pajero misalkan. Nah kita iri. Kalau orang-orang zaman Nabi Muhammad, para sahabat itu irinya bukan seperti itu. Irinya itu kapan orang-orang para sahabat yang kaya-kaya itu mendermakan hartanya, kemudian mereka bisa haji. Maka dalam keterangan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa orang fakir dari kalangan muhajirin datang pada Rasulullah. Jadi ada orang fakir, orang miskin datang pada Rasulullah. Dhahaba ahlud dusur minal amwal bidarajatil ula wa na'im mukim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu lahum fadlu min amwal yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa ya'tamaruna wa yujahiduna wa tasaddaquna. Orang-orang miskin itu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu kan. Orang-orang yang kaya dengan hartanya, dia selalu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dia mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus. Makanya orang kalau sudah kaya itu terus-menerus kekayaannya. Karena apa? Ada yang buat syukur. Makanya saya kemarin bilang, kalau misalkan pengen jadi orang kaya, rasakanlah vibrasi daripada harta kita. Kita simpan harta sebagian, terus kemudian jangan diutak-atik.
Jangan ditak-atik. Kemudian kita untuk apa? Ketika kita lihat itu, wah alhamdulillah saya saya punya. Contoh misalkan punya emas, ya kan 5 gram atau 10 gram yang sekiranya kita merasa bahwa kita adalah orang kaya misalkan. Untuk membohongi hati dan juga pikiran kita. Gampang ya sana emas alhamdulillah. Itu untuk membohongi diri. Kenapa orang-orang kaya itu kenapa bisa kaya raya? Karena dia ada ada nilai nominal di dalam rekening bank yang tidak pernah diutik-utik. Kalau sudah nyampe misalkan dia tak-atik, gitu kan? Gak pernah tak-atik. Karena apa? Setelah tidak tak-atik, Allah maka alam akan merespon bahwa dia gak punya uang, tapi dia punya hati syukur. Alhamdulillah saya punya uang 10 juta dalam rekening. Nah itu wujud syukur. Jadi apa yang kita cari jangan semuanya kita habiskan. Sejalannya kita untuk mensyukuri diri, ya alhamdulillah saya masih punya itu. Jangan sampai udah punya harta warisan tanahnya dijual, akhirnya kita ngontrak lantangan itu kesana sini, payah. Makanya bagusnya kalau misalkan warisan jangan sampai dijual, ya supaya apa? Oh iya aku punya kenang-kenangan dari orang tua. Jadi ada ibadah orang tua. Ya kalau nggak kepepet ya betul.